Kemudian berdasarkan pengalaman Pak, yang merusak dan mengkriminalisasi kepala desa itu adalah perangkat desa yang tidak sejalan dengan kepala desa Pak. Kami mohon Bapak ubah itu undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, dan saudara-saudara pemerhati desa yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan. Pertama dan yang utama tentunya saya berharap dan selalu berdoa agar kita semua selalu diberikan kesehatan, sehingga kita terus dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai abdi masyarakat yang mengabdi untuk desa dan untuk bangsa dan negara. Saudara, di berbagai kesempatan dan isu-isu terkini mengenai desa kita sudah ikuti bersama sejak Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI sudah menggulirkan isu revisi Undang-Undang Desa, yang kemudian kita bersama-sama menanggapinya secara serius, mengikuti bahkan ada yang mengawal rencana revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Saudara, seperti yang kita pernah sampaikan di awal-awal perubahan isu yang disampaikan oleh Balegnas, bahwa proses atas inisiatif DPR ini merupakan bagian dari sebuah proses respon DPR RI terhadap banyaknya masukan. Kalau kita cermati bersama, sebenarnya isu pertama revisi Undang-Undang Desa ini disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, yang pada saat itu sudah pernah disahih di beberapa tempat, yang kemudian menuai pro dan kontra. Nah, semenjak itulah kemudian banyak organisasi yang sudah melakukan lobby-lobby politik, kemudian membuat daftar inventarisasi masalah yang kemudian diserahkan dalam bentuk tim kepada DPR RI melalui Komisi 2 DPR RI. Kelanjutan dari sebuah proses itu kemudian DPR RI menerima masukan daftar inventarisasi masalah yang kemudian melalui Balegnas DPR RI membuka ruang terhadap revisi Undang-Undang Desa berdasarkan masukan dari berbagai organisasi, yang akhirnya Balegnas DPR RI bergulir proses revisi inisiatif DPR RI dimulai dari Baleg, selesai dan kemudian diparipurnakan oleh DPR RI, yang kemudian menjadi usulan utama dari DPR RI untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Desa, yakni revisi kedua setelah revisi pertama di Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian sekarang lebih detail lagi, lebih fokus lagi kepada revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Seperti yang kita ketahui bersama, proses dinamika di Baleg yang kemudian terparipurnakan. Sekarang kita menunggu bola liar ini yang kemungkinan akan segera bergulir di Komisi 2 DPR RI, tentu saja bersama pemerintah di level selanjutnya setelah dari Baleg. Yang perlu kita tahu bahwa draft rancangan undang-undang yang dihasilkan oleh Baleg tidak atau bukan berarti final. Karena pemerintah menolak terhadap revisi itu, maka dapat dipastikan batalah revisi Undang-Undang Desa itu. Nah, kita berharap ada sinergisitas DPR RI dan pemerintah, yang kemudian baik DPR RI maupun pemerintah merespon segala masukan dari berbagai organisasi di desa, termasuk DPN PPDI, di mana DPN PPDI mengusulkan bahwa revisi ini tentu harus memperkuat yang lemah, meluruskan yang bengkok, dan mempertegas yang kurang tegas.
Sehingga apa maksudnya? Maksudnya adalah agar kedaulatan desa benar-benar terwujud setelah adanya undang-undang desa. Pengakuan terhadap profesi perangkat desa sebagai sebuah profesi akan terwujud setelah ada revisi undang-undang desa. Kemudian pembangunan desa dari dana desa yang sebesar 10% dari dana desa benar-benar terwujud, sehingga di kedaulatan desa benar-benar terwujud dan pembangunan desa terwujud dan desa menjadi lebih baik dan maju. Nah, tentu saja sekali lagi proses ini akan memakan waktu yang cukup panjang, meskipun ini merupakan momentum politik, suasana politik, tetapi tentu saja proses tetap harus berjalan sesuai mekanisme, dan kami berharap dari seluruh organisasi desa segera untuk mempersiapkan kemungkinan pembahasan yang di luar ekspektasi kita, dan kita ingin nanti revisi itu benar-benar muncul menjadi undang-undang yang ideal bagi desa dalam satu kesatuan, baik kepala desanya, perangkat desanya, lembaga desanya, dan masyarakat desanya. Karena bicara desa tidak bisa bicara unit per unit, tetapi satu kesatuan, bahwa desa itu ada pemerintah desa, ada lembaga desa, dan ada masyarakat desa. Dan banyak pihak-pihak yang sebenarnya meragukan terhadap kesiapan desa dalam melaksanakan undang-undang desa, dan tidak sedikit pula yang mencemooh, mencaci, bahkan menganggap desa menjadi ladang baru korupsi. Akibat ulah dari oknum-oknum, baik itu oknum kepala desa, oknum perangkat desa, kemudian tidak boleh semuanya digeneralisasi sama, karena banyak juga bupati, banyak juga SKPD, pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun kementerian sekaligus yang korupsi, tapi tidak kemudian semuanya dianggap korup. Apalagi ada hal yang di desa sendiri masih terjadi perdebatan yang sangat kuat, seperti yang disampaikan oleh salah satu oknum kepala desa di Rakernas Abdesi di Jambi, bahwa ada istilah kriminalisasi yang dilakukan oleh perangkat desa kepada kepala desanya. Tentu ini sangat kita sayangkan, ini disampaikan oleh seorang tanda kutip oknum kepala desa yang mengatakan bahwa dampak pilkades kemudian memiliki akses yang tidak baik bagi kepala desa terpilih. Jujur, saya sebagai perangkat desa dan sekitar tahun 2006 saya mencalonkan diri juga menjadi kepala desa dan saya kalah. Tapi saya tetap kembali kepada profesi lama saya sebagai perangkat desa, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada gesekan apapun dengan kepala desa terpilih. Justru kita makin bersatu dan saling bersinergi untuk menyatukan pendapat dalam rangka membangun desa kita. Karena saya yakin cita-cita masing-masing kepala desa, calon kepala desa, ketika mencalonkan diri menjadi kepala desa adalah ingin membangun desanya, dan bukan untuk membuat sebuah kontestasi politik yang berujung pada saling menjegal, saling tidak paham, dan ada kecurigaan-kecurigaan dari yang menang maupun yang kalah. Dan ini tentu tidak baik bagi iklim demokrasi yang kita anut sekarang. Sehingga sekali lagi saya menyayangkan oknum kepala desa yang menyampaikan bahwa kriminalisasi kepala desa itu dilakukan oleh perangkat desa. Justru kalau kita cermati bersama, kita ini sama-sama terkriminalisasi kalau kita dianggap dikriminalisasi. Jadi kalau kepala desanya terkriminalisasi, maka secara otomatis perangkat desanya pun akan terkriminalisasi, dan
akan mendapatkan dampak dari apa yang disampaikan oleh oknum kepala desa di Rakernas Apdesi Jambi. Saudara, baik kepala desa, perangkat desa, lembaga desa, masyarakat desa, saya sangat berharap dan ingin agar pendapat kita tentang desa jangan kemudian kita terkotak-kotak, jangan kemudian kita terpecah belah, tapi mari kita benar-benar memiliki rasa yang sama terhadap desa kita agar desa kita itu tidak menjadi sumber masalah. Proses demokrasi kepala desa itu adalah proses demokrasi tertua di negeri ini, dan yang terjadi masalah dan tidak terjadi masalah dapat dipastikan lebih banyak yang tidak ada masalah. Dan tentu saja ini perlu peningkatan kedewasaan kita dalam berpolitik lokal, dan tentu kepentingan masyarakat jauh lebih penting dari kepentingan individu-individu yang berkontestasi dalam pemilihan kepala desa. Kiranya demikian, saudara-saudara, sekali lagi mari bersama-sama kita kawal revisi undang-undang desa ini yang menghadapi babak baru, dan kita berharap revisi undang-undang desa berdampak lebih baik untuk desa. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom.